Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nugroho Mukti Selendra dengan NIM 2382120141. Di sini saya akan menjelaskan mengenai zakat dan wakaf. Oke, langsung saja untuk ke materi zakat dan wakaf. Oke, mengenal mengenai zakat dan wakaf. Kita akan menjelajahi dua definisi perbedaan hukum serta dampak sosial dan ekonomi keduanya. Yang pertama ada apa itu zakat? Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk mengeluarkan sebagian hartanya sesuai syariat Islam. Ini merupakan rukun Islam keempat dengan aturan ketat mengenai jenis harta nisab atau batas minimal dan haul jangka waktu kepemilikannya. Penerimaan zakat yang dikenal sebagai mustahik berjumlah 8 golongan, meliputi fikir, miskin, amil atau pengelola zakat, mualaf, rikab atau budak, harim atau orang beruntang. Ada juga fisabilillah atau pejuang di jalan Allah, dan yang terakhir ada ibnu sabil, musafir yang kehabisan bekal. Tujuan utama zakat yaitu adalah memberikan harta dan mendistribusikan kepada golongan yang berhak, mengurusi kesenjangan sosial serta menumbuhkan rasa kepedulian. Selanjutnya, apa itu wakaf? Wakaf berasal dari kata Arab atau wakafah yang berarti menahan atau menghentikan dalam konteks syariat. Wakaf adalah penyerahan hak milik atas harta benda yang produktif untuk kepentingan umum atau tujuan keagamaan secara permanen atau jangka panjang. Contoh wakaf sangat beragam, mulai dari tanah untuk pembangunan masjid, sekolahan, rumah sakit, atau hingga wakaf uang yang dananya digunakan untuk program-program sosial dan pemberdayaan ekonomi. Harta wakaf ini dikelola oleh nasir, yaitu perorangan atau lembaga yang bertanggung jawab untuk memanfaatkan aset wakaf secara optimal sesuai dengan tujuan wakaf. Selanjutnya ada perbedaan mendasar mengenai kedua zakat dan wakaf. Yang pertama ada sifat wajibnya. Zakat wajib bagi memenuhi syarat. Kalau wakaf sendiri itu bersifat sunnah atau pilihan manfaat. Zakat diberikan langsung kepada 8 golongan mustahik yang sudah disebutkan tadi, dan wakaf untuk kepentingan umum dan keberlanjutan. Ada juga aturan dan jangka waktunya. Zakat terkait nisab dan haul. Kalau wakaf tidak terikat waktu, harus kekal atau tahan lama. Tujuan utamanya yaitu zakat membersihkan harta dan mendistribusikan kekayaan. Kalau wakaf sendiri menciptakan manfaat sosial jangka panjang dan berkelanjutan. Selanjutnya ada hukum dan syarat pelaksanaan. Yang pertama mengenai zakat dulu. Wajib bagi yang memenuhi syarat diatur dalam Al-Quran, hadis, dan undang-undang pengelolaan zakat di Indonesia. Perhitungan zakat disesuaikan dengan jenis harta, pertanian, perdagangan, emas, dan lain-lain. Sedangkan wakaf sendiri sunnah muakkadah dengan syarat adanya wakif, pemberian wakaf, dan nasir, pengelola wakaf, harta wakaf yang jelas dan tahan lama. Ada juga ikrar wakaf, pernyataan kehendak wakaf, dan terakhir peruntukan wakaf yang jelas. Selanjutnya ada manfaat sosial dan ekonomi zakat dan wakafnya. Mengatasi kemiskinan, di mana zakat langsung membantu memenuhi kebutuhan dasar kaum duafa, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan memperkuat jaringan pengamanan sosial. Ada juga pembangunan infrastruktur. Wakaf berperan sebesar dalam pembangunan fasilitas umum vital seperti masjid, sekolahan, rumah sakit, dan sumur air bersih untuk masyarakat. Yang terakhir ada pemberdayaan ekonominya. Wakaf produktif seperti lahan pertanian atau priority sewaan dapat menghasilkan pendapatan berkelanjutan yang digunakan untuk membiayakan program-program sosial dan modal susah bagi umat. Nyata dan peran lembaga. Rumah wakaf mengelola aset wakaf produktif seperti properti dan perbuahan untuk mendukung sektor pendidikan dan kesehatan, memberikan beasiswa dan layanan medis gratis. Terus ada Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, badan resmi pemerintah yang memetikal pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk kesejahteraan umat secara terstruktur. Ada juga literasi zakat dan wakaf. Lembaga-lembaga ini juga aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya dan tata kelola zakat serta wakaf yang benar, meningkatkan kesadaran dan partisipasi. Yang terakhir
dapat kita kesimpulkan mengenai zakat dan wakaf untuk kesejahteraan umat, yaitu ada yang pertama, instrumen keadilan sosial. Zakat dan wakaf adalah instrumen vital dalam Islam untuk mewujudkan keadilan sosial, distribusi kekayaan, dan pembangunan yang berkelanjutan. Yang kedua ada saling melengkapi. Keduanya saling melengkapi. Zakat membersihkan dan mendistribusikan harta secara langsung, sedangkan wakafnya itu menciptakan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Yang terakhir ada tingkatan partisipasi. Mari kita tingkatkan suatu kesadaran dan partisipasi kita dalam berzakat dan berwakaf melalui lembaga terpercaya demi kemaslahatan bersama dengan pembangunan umat yang lebih baik. Mungkin itu saja mengenai zakat dan wakaf. Ya, mungkin itu saja mengenai zakat dan wakaf yang sudah saya sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf bila ada kekurangan yang saya sampaikan. Sekian dari saya mengenai zakat dan wakaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.